Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Qalam TV yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa lagi di dalam program ngaji ilmiah dalam rangka memeriahkan kajian ilmiah di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Pada tema kali ini kita akan berbicara tentang satu tema yang saya kira bersentuhan dengan semua tema yang sudah dibicarakan dalam semua episode ngaji ilmiah di Al-Qalam TV ini, yaitu tentang disebut dengan sanad keilmuan atau garis transmisi keilmuan. Para pemirsa, bahwa yang namanya ilmu, pertama dia pasti diturunkan itu melalui orang, melalui media. Itu sudah pasti. Yang kedua, di dalam seseorang menggali ilmu, mendapatkan ilmu dari seseorang, atau sebaliknya, seseorang menularkan ilmu kepada generasi sesudahnya, itu selalu mengutamakan satu, keberlanjutan, yang kedua jaminan kualitas. Nah, maka di sini sanad di sini sangat berperan penting, karena dengan sanad yang bersambung dari kita ke guru-guru kita, guru-guru kita dari guru-gurunya, guru-gurunya dari guru-gurunya lagi, terus sampai ke Rasulullah, maka akan menjamin satu, keberlanjutan, yang kedua jaminan kualitas. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa dalam dibalik sanad keilmuan itu, dari guru kita, dari gurunya terus itu, ini bukannya soal ilmu, misalnya kitab atau disiplin ilmu, fikih, akidah, atau bahkan mungkin ilmu yang sifatnya sosial, biologi atau ilmu alam ya, biologi, fisika. Sebetulnya bukan hanya itu, tetapi adalah yang kita warisi itu dari gurunya, lalu akan kita tularkan kepada generasi di bawah kita, ke bawahnya lagi, terus begitu. Itu sebetulnya adalah sebuah kerangka struktur berpikir, sebuah struktur mental baik itu spiritual maupun sosial, struktur berpikir epistemik, pola-pola perilaku, sikap terhadap ilmu, sikap terhadap realitas. Itu sebetulnya yang hendak disampaikan atau ditransmisikan dari satu generasi ke generasi yang lain. Jangan sampai ini terputus. Ketika terputus, maka struktur berpikir tadi itu juga terputus. Ketika kita belajar kepada seseorang yang tidak jelas, atau kita belajar ilmu agama ke Google, maka kita tidak mewarisi tadi itu. Secara ilmu teori mungkin iya, tetapi secara aspek di balik ilmu yang itu jauh lebih penting, tentang sikap, tentang tradisi berpikir, sikap mental, apalagi yang sifatnya spiritual, ya, itu tidak akan menemukan saluran-saluran kesinambungan. Maka disinilah pentingnya letak sanad keilmuan. Maka sangat bisa dipahami kalau pesantren terutama itu sangat mengutamakan yang namanya tradisi keilmuan. Saya kira di dalam kehidupan sosial budaya, profesi juga, manajemen juga, aspek sanad ini sebetulnya itu sudah ada prakteknya. Misalnya ketika kita mencari jodoh, maka di situ akan dilihat bebetnya, keturunan siapa, dia dari mana. Sebetulnya itu adalah sedang melihat jaminan kesinambungan, kemudian kualitas. Ketika seseorang itu melamar kerja, maka yang dilihat juga backgroundnya. Itu juga sebetulnya adalah salah satu poin dari jaminan kualitas. Saya kira semua apa yang sudah dibicarakan di kajian berbagai episode di ngaji ilmiah itu adalah bersambung dengan tema kali ini, yaitu jaminan keberlanjutan dan jaminan kualitas. Akhir kata, kami segenap keluarga besar Universitas Al-Qalam Malang
mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.